Untuk tema sendiri di SMP Citromat ada 3. Yang pertama adalah tema tentang gaya hidup berkelanjutan. Topik yang kami ambil adalah sampahku berjuta manfaat. Tema yang kedua adalah tentang suara demokrasi. Topik yang kami angkat adalah aku dan Tuhan. Sementara tema 3 adalah kewirausahaan. Topiknya stick di Jinangka. Tema 1 yaitu tema gaya hidup berkelanjutan, yaitu topik sampahku berjuta manfaat. Tema tentang gaya hidup berkelanjutan ini sebenarnya dia match dengan program di sekolah kami. Sebelum adanya sekolah penggerak ini, sekolah kami punya satu program yaitu Free Daycare, Jumat Peduli. Nah, salah satu Jumat Peduli itu adalah bagaimana peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, kebetulan setelah kami melakukan istilahnya diskusi, kemudian melihat lingkungan yang ada, memang kondisi sekolah kami termasuk istilahnya produksi sampah yang lumayan banyak, karena memang istilahnya jajan-jajan siswa itu yang kemudian dia istilahnya perlu kami kelola, sehingga kami bersepakat bahwa tema gaya hidup berkelanjutan ini adalah salah satu gaya. Ketika memang bisa berdamai dengan sampah, otomatis ini dia bisa berkelanjutan. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan keluarga mereka pun mereka bisa mengelola itu dengan baik. Seperti itu. Untuk tema ini sendiri, setelah kami mendapatkan pendampingan selama kurang lebih 2 bulan secara daring, kemudian kami membentuk satu komunitas sekolah. Akhirnya pada saat setelah pendampingan itu kami melakukan IHT, in-house training, kemudian kami bahas tentang tema itu. Nah, di sana kami membagi tema itu, kira-kira tema 1 tentang gaya hidup berkelanjutan ini, tentang sampahku berjuta manfaat ini, kira-kira mata pelajaran apa sih yang kemudian sinkron dengan tema yang kami angkat. Akhirnya ada beberapa guru mata pelajaran yang kemudian masuk di sana. Contohnya ada guru prakarya, ada guru bahasa Inggris, kemudian ada beberapa guru. Nah, kemudian cara memahamkan guru adalah bagaimana kemudian memantik kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan sampah yang ada. Nah, di sana kemudian berkembang. Nah, setelah dibentuk tim itu, kami buat satu pendampingan lagi, yaitu workshop tentang penyusunan modul. Waktu itu kami kerjasama dengan SIMIK, itu melakukan kegiatan workshop penyusunan modul menggunakan Canva dan Filmora. Nah, dalam kegiatan itu teman-teman duduk sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan kelompok tema. Nah, di sana mereka menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk proses pelaksanaan tema tersebut. Nah, setelah kami bentuk tim, setelah kami melakukan pendampingan, kemudian menyusun kira-kira langkah-langkah dan alur penyusunan pelaksanaan tema tersebut. Nah, setelah terbentuk, setelah jadi, akhirnya jalan kegiatan temanya. Nah, dalam kegiatan itu penanggung jawab tema melakukan pendampingan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah disepakati di modul yang mereka susun, seperti itu. Kami setiap pekan selalu melakukan briefing sebelum dan sesudah pelaksanaan tahapan itu kita lakukan briefing. Jadi briefing yang kami lakukan itu kira-kira apa yang kita lakukan. Nah, setelah yang sudah kita lakukan, kira-kira evaluasinya apa, perbaikannya apa, ke depannya apa. Jadi briefing itu selalu kami lakukan. Proses tema berlangsung, proses KBM tetap berlangsung. Nah, tetapi ketika di lapangan, guru-guru yang kemudian tidak bergabung dalam tim itu tetap mendampingi. Kalau untuk tema 1 ini ada mandiri masuk, kemudian kritis masuk, kemudian yang pertama tentang bertakwa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa masuk, kemudian yang keempat adalah bergotong royong juga masuk, karena di sana kerjasama satu tim. Misalnya pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga itu selalu diawali dengan briefing. Kemudian mereka juga istilahnya menanyakan kembali setelah pelajaran kemarin, kira-kira yang dilakukan di rumah apa, seperti itu. Itu selalu dibuat pertanyaan-pertanyaan pemantik dan pertanyaan timbal balik ke situ.
Kesulitan dalam merancang tema untuk saat ini, kalau saya pribadi untuk hanya sekedar merancang, insya Allah kami belum menemukan terlalu banyak kesulitan ya, karena kebetulan kalau di sekolah kami timnya istilahnya mereka juga karena ini baru dan ini semacam sebuah challenge, jadi kayak saling support satu sama lain untuk kemudian karena memang kalau saya menuntut kepada guru-guru saya bahwa tidak mesti orang yang punya tema yang paham alur. Jadi walaupun dia tidak masuk dalam tema, tapi dia harus paham alur. Jadi ketika pertanyaannya mungkin tidak ke guru tema, tapi guru-guru yang lainnya juga harus paham.